Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natsia Oktavianisa Herianto dari Fakultas Teknik dan Prodi Teknologi Pangan dari kelas B. Saya di sini akan menjelaskan tentang Presiden I.R. Soekarno dalam merumuskan Pancasila sebagai dasar negara. Oke, langsung aja, yaitu peran sentral I.R. Soekarno dalam merumuskan Pancasila. Peran utama sebagai I.R. Soekarno adalah sebagai penggagas filosofi dasar negara dan sebagai pemimpin komite yang merumuskan serta mengesahkan Pancasila. Oke, aku bakal ngejelasin 3 poin dan kita masuk ke poin pertama. Oke, lanjut ke poin kedua, yaitu Ketua Panitia 9 di tanggal 22 Juni 1945. Setelah pidato 1 Juni, dibentuklah Panitia 9 untuk merumuskan kembali gagasan dasar negara. Soekarno ditunjuk sebagai ketua dari panitia ini. Lalu ada 2 poin dari poin kedua ini. Yang pertama yaitu penyusun Piagam Jakarta. Panitia 9 berhasil menyusun rancangan pembukaan hukum dasar yang kemudian dikenal sebagai Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Yang kedua yaitu rumusan terperinci. Piagam Jakarta merumuskan rumusan Pancasila yang lebih terperinci. Sila pertama dalam Piagam Jakarta berbunyi, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kita masuk ke poin ketiga, yaitu pengesahan akhir di tanggal 18 Agustus 1945. Sebagai ketua dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI, Soekarno memiliki peran krusial dalam mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Penghapusan 7 kata. Di poin ketiga ini ada 2 poin ya. Yang pertama yaitu penghapusan 7 kata. Pada 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan, terjadi perdebatan mengenai 7 kata pada sila pertama Piagam Jakarta demi menjaga persatuan dan keutuhan bangsa, khususnya aspirasi dari Indonesia bagian timur. 7 kata tersebut dihapus. Poin kedua yaitu rumusan final. Soekarno bersama tokoh lain menyepakati perubahan tersebut menjadi ketuhanan yang Maha Esa, yang kemudian disahkan sebagai rumusan Pancasila yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan berlaku hingga kini. Dengan demikian, Soekarno tidak hanya menciptakan konsep dan istilah, tetapi juga pemimpin seluruh proses dari gagasan awal hingga pengesahannya sebagai dasar hukum tertinggi negara. Oke, kita lanjut dengan mengapa sih I.R. Soekarno itu merumuskan Pancasila. I.R. Soekarno merumuskan Pancasila karena adanya kebutuhan mendesak untuk menemukan dasar filosofis yang dapat menyatukan seluruh elemen bangsa Indonesia yang sangat beragam dalam menghadapi pembentukan negara merdeka. Perumusan ini disampaikan dalam pidato bersejarah pada 1 Juni 1945 di sidang Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPK. Tujuan utama Soekarno merumuskan Pancasila yaitu ada 3 poin kunci ya. Yang pertama, mencari dasar negara. Indonesia akan menjadi negara merdeka dan setiap negara merdeka memerlukan dasar falsafah yang menjadi fondasi dan arah bagi seluruh tata kehidupan bernegara. Yang pertama yaitu Soekarno ingin Indonesia didirikan di atas suatu prinsip yang kokoh dan abadi, bukan sekedar berdasarkan konstitusi sementara. Kedua, pidato Soekarno adalah jawaban atas pertanyaan besar yang diajukan dalam sidang BPUPK, apakah dasar negara Indonesia merdeka?
Yang kedua yaitu menyatukan keberagaman ideologi dan golongan. Pada saat itu terdapat berbagai aliran pemikiran mengenai dasar negara, terutama dua kekuatan utama, golongan nasionalisme sekuler dan golongan nasionalisme Islam. Yang pertama, Soekarno menyadari bahwa jika salah satu ideologi diterapkan secara mutlak akan terjadi perpecahan yang dapat menggagalkan kemerdekaan. Yang kedua, Pancasila dirumuskan sebagai jalan tengah atau kompromi yang mampu menampung aspirasi semua golongan, menciptakan sebuah konsensus nasional yang mengikat seluruh rakyat. Ia berusaha memadukan kebangsaan, internasionalisme, demokrasi, kesejahteraan, dan ketuhanan dalam satu wadah. Poin ketiga yaitu menggali jati diri bangsa. Soekarno percaya bahwa dasar negara harus digali dari nilai-nilai luhur yang sudah hidup dalam masyarakat Indonesia sejak dulu. Pancasila bukanlah ide impor, melainkan jati diri, identitas bangsa sendiri. Yang pertama, ia mengistilahkan sila-sila Pancasila sebagai saripati dari budaya dan kepribadian Indonesia yang kemudian ia peras hingga menjadi Ekasila atau gotong royong. Yang kedua, tujuan adalah menciptakan negara yang berlandaskan prinsip semua buat semua. Negara yang menjamin keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat, bukan hanya untuk satu golongan atau kelompok kaya tertentu kesejahteraan sosial. Dengan demikian, perumusan Pancasila oleh Soekarno adalah upaya visioner untuk mendirikan sebuah negara yang bersatu, adil, beradab, dan berketuhanan di atas fondasi yang diakui dan dimiliki oleh seluruh rakyat Indonesia. Oke teman-teman, dari tadi kan kita kayak ada bahas tentang Ekasila ya. Apa sih itu Ekasila? Ekasila adalah konsep filosofi yang diperkenalkan oleh Soekarno dalam pidato perumusan Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945. Ekasila dapat diartikan sebagai satu sila yang merupakan inti atau saripati dari Pancasila setelah melalui proses pemerasan atau penyederhanaan. Penjelasan mengenai Ekasila yaitu terdapat dari 4 poin ya teman-teman. Kita masuk ke poin pertama, yaitu definisi konteks. Definisi Ekasila adalah satu prinsip tunggal yang diyakini Soekarno mencakup dan mewakili seluruh nilai yang terkandung dalam 5 Pancasila. Konteks, dalam sidang BPUPK 1 Juni 1945, Soekarno menawarkan urutan penyederhanaan dari yang pertama, Pancasila yaitu 5 sila, Trisila yaitu 3 sila, Ekasila yaitu satu sila. Yang kedua yaitu Soekarno mengajukan penyederhanaan ini untuk menunjukkan betapa mendalam dan kuatnya filosofi dasar negara tersebut hingga dapat diringkas menjadi satu kata. Masuk ke poin kedua, yaitu isi Ekasila atau gotong royong. Sila tunggal yang diusulkan oleh Soekarno sebagai Ekasila adalah gotong royong. Menurut Soekarno, gotong royong adalah karakteristik khas Indonesia yang menjadi inti dari seluruh nilai kebangsaan, kemanusiaan, demokrasi, dan keadilan sosial. Katanya, jikalau saya peras yang 5 menjadi 3 dan yang 3 menjadi 1, maka dapatlah saya satu perkataan Indonesia yang tulen, yaitu perkataan gotong royong, katanya. Kita masuk ke poin ketiga, yaitu makna filosofi gotong royong. Soekarno memilih gotong royong sebagai Ekasila karena yang pertama, inklusif. Gotong royong adalah cerminan dari seluruh sila. Ia mencakup aspek persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial untuk kepentingan bersama. Yang kedua, aplikasi sila keempat dan kelima. Gotong royong mewujudkan semangat kekeluargaan, musyawarah, dan kerja
sama tanpa pamrih, yang merupakan aplikasi nyata dari prinsip kerakyatan dan keadilan sosial. Yang ketiga yaitu jati diri bangsa. Prinsip ini dianggap sebagai identitas asli dan unik bangsa yang membedakannya dari bangsa lain. Kita masuk ke poin keempat, yaitu poin terakhir ya, kedudukan Ekasila saat ini. Meskipun konsep Ekasila dan Trisila pernah diusulkan, yang secara resmi dan formal ditetapkan sebagai dasar negara Republik Indonesia pada 18 Agustus 1945 adalah Pancasila, yaitu dengan 5 sila dalam rumusan yang tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Namun, nilai gotong royong tetap menjadi semangat dan inti yang harus dijiwai dalam pelaksanaan kelima sila Pancasila ini di kehidupan berbangsa dan bernegara. Singkatnya itu, Ekasila adalah konsep penyederhanaan dari Pancasila menjadi satu sila, yaitu gotong royong yang mewakili seluruh jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia menurut I.R. Soekarno.